Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebut nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita, kepada para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya tadi Habib Ali agak terlambat datang ke sini karena saya merasa kesulitan untuk masuk ke sini. Begitu banyak orang di luar, mobil itu parkirannya luar biasa. Hati saya itu bertanya, ini orang-orang ada apa ya berkumpul? Rasanya calon gubernur ndak ada, calon presiden sudah selesai, dikasih duit juga enggak. Kalau saya naik mimbar di sini, kan niatnya belum tentu benar ini. Boleh jadi karena disiarkan di Mabawi TV, lumayan saya ceramah di luar Batang, menambah follower saya. Boleh jadi Habib Ali ini ketua Lazisnu, mungkin pulang saya dianggap orang yang fisabilillah, bisa jadi dikasih amplop. Saya datang ke sini ini ndak hebat-hebat amat, ndak bersih-bersih amat hati saya. Tapi orang-orang yang dijemur di luar itu saya bertanya dalam hati saya, apa yang menggerakkan mereka? Saya kemarin di Jawa Tengah, Habib, dibikinin maulid, ya kalau bahasa anak sekarang sadis juga. Disuruh ceramah 2:30 siang, dipakein tarup, Tegalnya sudah nggak hujan 1 bulan. Itu saya masuk, saya berpikir nih, kalau ceramah lama-lama jadi roti, saya keluarnya ini. Kenapa? Panasnya luar biasa. Saya yang mau ceramah, yang diundang, itu rada-rada ya agak-agak males juga mau ceramah itu. Tapi orang yang duduk itu tenang. Di tengah teriknya matahari mereka duduk. Saya tanya, ini sirnya apa? Rahasianya apa? Ini kan tadi saya lihat di YouTube, itu kan dari pagi loh di sini. Ada yang datang mungkin dari jam 7. Ada yang nginep. Ya, boleh jadi yang nginep itu untuk ongkos ke sini. Itu nabungnya 3 bulan mungkin. Saya bertanya, apa sih rahasianya? Tadi sambil jalan itu, saya ingat dengan guru saya dulu. Waktu ngaji Sahih Muslim, di Sahih Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la ya'rizu ahlahu ilal Madinah. Ini hadis sering dipakai sama bos travel ya, supaya orang rajin umroh ziarah Madinah. Hadisnya ini, padahal hadis ini itu dimaknai oleh guru-guru saya itu dengan makna yang dalam. Kata Rasulullah, iman itu yang bersemayam di dalam hati setiap mukmin itu layak rizu ahlahu, pasti mendorong, memberikan spirit kepada hati orang yang dipenuhi dengan iman ilal Madinah, itu kangen sama kota Madinah. Dulu Profesor Muhammad Said Ramadan Buti itu bilang, kalau bicara Madinah sebagai kota, udaranya dengan Jakarta tidak ada yang beda. Tanahnya sama
min haitsul ardi. Kalau dilihat dari tanahnya, ya sama. Airnya sama, udaranya sama, debunya sama. Kenapa orang yang beriman itu kok kangennya sama Madinah? Itu kata Al-Qadi Iyad di syarah Sahih Muslim itu, innal iman memang begini awalan wa akhiran. Dari dulu orang yang beriman itu pasti kangen sama Madinah. Ketika ada Rasulullah itu kangen ingin hijrah, muhajiran wa mustautinan. Ketika Rasulnya ada di kota Madinah, semua orang itu kangen sama Madinah. Itu bukan sama Madinahnya, tapi karena di Madinah itu ada Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah ke Penjaringan, Masya Allah, ya, kemudian wafat di Penjaringan, jadi kota suci, ya. Jadi kota suci itu bukan karena Jakarta utaranya, karena di tanah itu Madinah, dommal jasada, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dia menyimpan jasad. Seandainya wuzina, jasad ini ditimbang dengan apa yang ada di muka bumi, mesti jasad ini jauh lebih unggul daripada apa yang ada di muka dan di bumi ini, karena itu adalah Rasulullah. Jadi orang ke Madinah itu, kata guru saya, itu kayak Umru'ul Qais ketika jatuh cinta itu. Di Mu'allaqat itu Habib, ya. Ini dulu kita waktu jatuh cinta itu, syair-syair Mu'allaqat itu tidak dipakai ujian di kuliah lughah itu, tapi dipakai untuk nulis sastra itu. Kata Umru'ul Qais itu, amurru alat diyar, saya ini masuk ke satu kampung. Kampungnya siapa? Diyari Laila. Kampung di mana kekasih hati ini, kembang desa ini, cewek paling cakep yang namanya Laila tinggal di situ. Karena amurru alat diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Semua di kampung itu jadi cakep karena yang kita lihat ini kampungnya Laila. Saya dulu jadi santri begitu Habib. Kan pesantren itu pisah antara yang laki sama yang putri. Kalau ngelihat bajunya anak putri yang jauh lagi dijemur di sana, itu kayak kekasih hati manggil-manggil itu. Padahal cuma ngelihat bajunya. Amurru alat diyari Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Saya ciumi semua yang ada di kampung itu. Ada pintu saya cium, ada pohon kelapa saya peluk. Itu bahasa balaghahnya. Itu bukan hubbud diyari saghafna qalbi. Saya bukan cinta tergila-gila sama kampung itu, tapi walakin hubbu man sakanad dar, karena di dalam dar itu ada kekasih saya. Itu kata Qadi Iyad yang membuat orang tuh kangen sama Madinah. Begitu Rasulullahnya wafat, orang kangen sama Madinah jadi dua. Kangen sama Rasulullah, maka simbolnya makam. Ini kan ada orang sekarang asal bilang makam jatuhnya musyrik. Ini kan wahabi-wahabi ini yang ngajinya separuh-separuh ini, ya, itu kalau ada kuburan itu langsung musyrik. Dia lupa bahwa kuburan Rasulullah itu tandanya iman. Saya berdiri di depan makam Rasulullah, bertawassul dengan Rasulullah. Itu kata semua ulama lintas madhab, itu min afdalil qurban. Saya berdiri depan makam Nabi itu karena saya kangen sama Rasulullah. Saya peluk itu makam, saya usap itu tembok karena saya tidak bisa cium tangan sama Rasulullah. Seandainya tangannya bisa saya cium, tentu bukan jendela itu yang saya impikan. Itu kata Qadi Iyad. Setelah itu lama-lama kepengen ketemu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa ingin ketemu Sayyidina Abu Bakar? Saya ingin cium tangannya Sayyidina Abu Bakar, karena tangan Sayyidina Abu Bakar itu pernah mencium dan bertemu dengan tangan Rasulullah. Saya perlu menatap matanya Sayyidina Umar dulu, karena matanya Sayyidina Umar itu pernah menatap matanya Rasulullah. Matanya Rasulullah menatap mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sayyidina Umarnya wafat, maka generasi tabi'in terus kepada para ulama, wahakadha sampai ila yaumina. Guru saya bilang,
Kalau kamu nanti pulang ke negerimu, kita kan orang Indonesia, pulang ke negerimu, dulu iman itu dilambangkan dengan kangen sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Rumahnya Nabi, masjidnya Nabi, kampungnya Nabi, sahabatnya Nabi, muridnya Nabi, keluarganya Nabi. Maka nanti kalau sudah pulang, kata guru saya, di mana ada peringatan Maulid itu kamu datang, di mana ada dzurriyyahnya Rasulullah itu kamu tatap. Karena itu tandanya adanya iman di dalam hati. Pengajian kayak gini kan bukan cuma Maulid, tabligh akbar juga kayak begini, pengajian rutin juga kayak begini. Tapi kenapa hari ini itu seperti ada magnet yang berbeda? Karena temanya nempel sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ganti, nih Maulidu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam penuh, ganti sama-sama Muhammad. Maulidu Muhammad Faiz Syukron Makmun, kagak ada yang datang. Padahal sama-sama, karena tidak nempel sama Rasulullah. Hari ini nempel sama Rasulullah. Kita tadi membaca begitu banyak puji-pujian. Itu kan sama Pak, kata Syed Muhammad Maliki itu. Orang yang baca maulid tadi itu mirip dengan orang yang beribadah haji. Tapi jangan dipotong nih, ya, biasanya dipotong-potong. Fatwa Ketua Umum Majelis Ulama, maulid Nabi sama dengan haji. Yang nyebarin Pak, saya rendem pakai rinso 7 hari. Ini bukan sama. Logika sama itu kan biasa dalam agama. Kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi, dia wudhu di rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya sama dengan pahalanya umroh. Itu persamaan saja. Kalau Bapak lihat ibadah haji, itu kan mengenang sejarah masa lalu. Tawaf itu maknanya apa, sa'i itu maknanya apa, Romyul Jamarot itu maknanya apa, Mina itu ada sejarahnya, Arafah itu ada sejarahnya. Itu sejarah dulu Nabi Ibrahim, kita hidupkan hari ini. Sejarah Nabi yang sudah lampau itu kita hidupkan pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang ke perayaan Maulid ini Pak, itu bagian dari iman. Mencintai keluarga Rasulullah itu juga tanda kebersihan hati. Orang nanya sama saya, itu Faiz ikut mazhab mana? Ya, mazhabnya ikut mazhab siapa? Saya itu Bapak dulu ngaji sama guru saya juga. Kata guru saya, al arwahu junudun mujannadah. Daleman orang, hati orang itu nanti berkumpul sesuai dengan setelan pabriknya, kata orang sekarang. Kalau setelan pabriknya itu mobil solar, ya barisnya sama truk Pak. Karena mau ngisi apa itu? Solar. Kalau mobilnya diisinya memang sampai Pertamax turbo atau dieselnya itu yang Dex, itu kumpulnya sama Land Cruiser, kumpulnya sama Lexus. Itu al arwahu junudun mujannadah. Daleman kita itu Pak, kayak tentara yang baris tuh. Angkatan darat kalau upacara itu, yang bajunya hijau ngumpul hijau. Angkatan laut putih putih. Polisi coklat coklat. Angkatan udara biru biru. Kalau salah barisan nggak enak. Terus saya upacara 17 Agustus tentara rapi semuanya. Saya sarungan sendirian di tengah-tengah angkatan darat. Rasanya grogi. Kenapa? Beda sendiri. Kata guru saya, kamu nanti dalam hidup itu Faiz, ada 2 yang harus kamu perhatikan. Yang pertama ilmu. Al-haq itu yu'rafu bil ilmi. Kebenaran itu bisa diukur dengan orang. Saya sholat subuh tadi kunutan, itu keyakinan saya karena saya percaya dengan Imam Syafi'i. Tapi saya pergi ke Baghdad, ngelihat guru saya dulu itu tidak baca kunut, saya hormati karena ikut Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i bilang an-nasu fil fiqhi iyalun li Abi Hanifah. Kalau bukan karena Imam Abu Hanifah, saya ini bukan apa-apa, kata Imam Syafi'i. Silahkan, karena yang diikuti Imam Abu Hanifah.
Persoalan nasab itu kalau saya sederhana, Pak. Saya itu tadi karena Kiai Muhyiddin nyebut-nyebut NO. Saya itu lahir sudah NO. Karena bapak saya NO, maka saya lahir itu NO, Pak. Saya nanti juga ingin yuhsyar itu kalau ditanya, ala madhabi man anta? Saya ingin jawab ala madhabil Imam Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Nanti ditanya sama malaikat, kok enggak ikut Quran hadis? Enggak ikut, kata saya. Karena saya takut salah memahami Quran. Saya pahami Quran itu dari Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari memahami Quran itu dari gurunya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu belajar fikih dari Syekhul Islam yang alim di Mesir, namanya Ibrahim Al-Bajuri. Selesai ikut ke atas. Saya soal ribut-ribut itu, Pak, gampang. Lihat kiai-kiai besar di Indonesia, lihat ulama besar di dunia. Saya jujur, Habib Ali itu pasti mengenal betul. Ada dua orang, Pak, yang cukup memberi pengaruh kepada logika keagamaan saya. Satu itu sehari Jum'ah di Mesir, Grand Mufti. Yang kedua itu adalah Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini orang istimewa, Pak. Sehari Jum'ah itu kalau ngaduk usul fikih, itu adonannya enak, Habib. Syekh Ramadan Buti itu guru di antara sedikit banyak orang yang menyeret tasawuf itu ke sahah ilmiah, mensarah hikam itu dengan ilmu. Kedua orang yang saya kagumi ini, saya lihat dengan mata kepala saya, itu hormat betul kepada keluarga Nabi dari jalur Bani Alawi. Maka orang besar yang saya kagumi ilmunya menghormat, mengisbat, meyakini bahwa para habaib ini zuriyah Nabi, itu sudah cukup tenang buat saya. Ketika saya menghormati para habaib, itu saya anggap sebagai ibadah, ataqarrabu biha ilallah. Saya jadikan itu keyakinan hati sebagai kepercayaan saya kepada guru-guru saya. Di Indonesia, Bapak tinggal lihat semua pemangku pesantren besar di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu gudangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sikapnya Kiai Maimun Zubair misalnya, bagaimana sikap para masyayikh Lirboyo. Kalau Bapak nanti tidak mau bersikap seperti itu, anta hurrun, bebas kok. Saya mau datang ke dokter itu kan tidak dipaksa orang. Mau berobat ke puskesmas boleh, ke RSUD boleh, berobat ke rumah sakit privat itu juga boleh. Tanya sama dokter yang baru tamat boleh, tanya sama dokter yang sangat ahli juga tidak apa-apa. Begitulah cara kita beragama. Ini maaf, sudah lebih 2 menit, rasanya pesannya sudah cukup. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Masjid Luar Batang ini dalam perayaan Maulid nanti dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rahmat dan ridho Allah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah dari kita agar kita semua terjaga dari paham-paham yang menyimpang dari tradisi guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan sabat ala tariqah yang diridhoi oleh Allah, tariqah yang ditempuh oleh aslafuna, guru-guru kita min ahlil ilmi wal wara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.